Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Mangudya Kusuma dengan nomor NPM 221506106 dari kelas PSDIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang Python dan Programming eh, modul 1 subbab 1.1 pada materi yang telah diberikan di mata kuliah struktur data. Bagaimanakah komputer bekerja? Dalam programming, sebuah program dapat membuat komputer bekerja dan dapat digunakan. Tanpanya, komputer hanya sebuah objek biasa. Memang komputer dapat melakukan pekerjaan kompleks, namun ini bukan kemampuan bawaan mereka. Komputer hanya dapat memahami operasi simpel. Untuk melakukan tindakan kompleks, komputer perlu diinstruksikan apa yang menjadi variabel dan bilangan, apa rumusnya atau formulanya, dan apa yang dilakukan dengan hasilnya. Hal inilah yang membentuk sebuah program. Kemudian, apa perbedaan bahasa program dan bahasa natural? Bahasa natural adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, sedangkan bahasa pemrograman adalah bahasa yang dibuat untuk manusia untuk memberikan perintah pada komputer. Sekumpulan perintah ini disebut juga instruction list. Kemudian, apa saja penyusun bahasa? Tiap-tiap bahasa, baik natural maupun bahasa pemrograman, mengandung elemen-elemen berikut. Yang pertama adalah alphabet scope atau sekumpulan simbol yang membentuk kata. Leksis atau kamus, sekumpulan kata dari sebuah bahasa yang dapat digunakan. Sintaks, kumpulan aturan yang disunahkan untuk menentukan validitas kalimat. Kemudian sematik, sekumpulan aturan yang menentukan apakah sebuah kalimat itu masuk akal. Kemudian ada kompilasi dan interpretasi. Kompilasi ialah sumber dari program yang lalu ditransaksikan sekali dengan membuat file yang mengandung kode atau bahasa mesin dengan menggunakan program compiler atau translator. Interpretasi ialah sama dengan kompilasi, namun program diterjemahkan setiap kali ketika dijalankan. Perlu menggunakan sebuah interpreter karena perlu diinterpretasikan setiap dijalankan. Maka Anda tidak bisa mendistribusikan source code karena diperlukannya interpreter. Nah, contoh dari interpreter ini adalah Python. Nah, Python sendiri menggunakan interpreter. Kemudian untuk contoh yang kompilasi atau yang perlu dikompil itu adalah bahasa C atau C++ dan C++. Kemudian apa yang dilakukan interpreter? Asumsikan kita membuat sebuah program. Sekarang program ini dikenal sebagai file komputer yang biasanya sebuah teks murni pada file teks. Interpreter lalu membaca source code dengan cara yang umum dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Pertama, interpreter akan mengecek baris setelahnya benar. Bila error, akan menyelesaikan kerjanya dengan pesan error dan letaknya. Selanjutnya, apabila barisnya benar, akan dieksekusi. Keunggulan. Masing-masing dari keduanya memiliki keunggulan, baik itu di kompilasi maupun interpreter. Yang pertama adalah keuntungan atau keunggulan dari kompilasi. Keunggulannya itu eksekusi kode lebih cepat. Hanya user yang perlu compiler, juga bisa dikode. Kode yang ditransaksikan disimpan dengan bahasa mesin, jadi recoding dapat tersembunyi. Kemudian interpreter, keunggulannya kode dapat dijalankan langsung. Kode disimpan dengan bahasa programan, tidak perlu dikompil. Kemudian masing-masing juga memiliki kekurangan. Kompilasi memiliki kekurangan, proses kompilasinya lumayan lama. Harus punya compiler sesuai platform. Sementara kekurangan dari interpreter adalah tidak berjalan cepat, dan pembuat dan pengguna perlu interpreter.